Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini 21 Februari tahun 2022. 21 Februari 2022. Dan judul renungan kita untuk hari ini adalah Dia telah menebus kita. Dia telah menebus kita. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan pagi kita hari ini sekali lagi 21 Februari 2022 dengan judul Dia telah menebus kita. Dan ayat inti kita Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Yesaya 44 ayat 2 sekali lagi. Aku telah menghapus segala dosamu, dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin. Dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Jadi saudara, luar biasa. Dosa kita seperti kabut yang diterbangkan angin. Dilupakan, dihapuskan. Dan dosa yang kita lakukan adalah dosa pemberontakan kepada Tuhan. Itu dilupakan oleh Tuhan. Lalu dosa kita seperti awan yang tertiup. Entah hilang kemana. Jadi ajakan firman Tuhan kita pagi ini adalah mari kembali kepada Allah. Sebab Allah telah menebus engkau. Mungkin saudara, ketika kita berhutang kepada orang lain, kita tidak tahu utang kita itu telah lunas dibayar oleh orang lain, oleh seseorang. Jadi kalau kita tidak diberitahukan, maka kita tidak tahu kalau kita masih menghutang. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengatakan kepada kita, dan Tuhan memberitahukan bahwa hutang kita sudah ditebus. Kita tidak lagi dianggap berutang. Yang menebus kita adalah Yesus Kristus. Hutang kita adalah dosa kita, dosa pemberontakan kita. Tetapi semua itu telah ditebus, dibayar oleh Tuhan. Pemberontakan kita, dosa kita, ganjarannya adalah kematian. Adalah kematian. Tetapi Yesus menggantikan kematian itu. Hati Yesus yang tidak berkesudahan, kasihnya rindu kepada mereka yang merasa tidak berdaya untuk membebaskan mereka sendiri dari jeratan setan. Dan dengan kemurahan ia menawarkan untuk menguatkan mereka supaya hidup bagi dia. Hai pembaca, sudahkah engkau menentukan jalanmu sendiri? Sudahkah engkau tersesat jauh dari Allah? Sudahkah engkau berusaha memakan buah-buah pendurhakaan, padahal hanya mendapati buah-buah itu hancur berkeping-keping di bibirmu? Dan sekarang rencana-rencana hidupmu meleset dan pengharapanmu padam. Apakah engkau duduk sendirian dan kesepian? Suara tersebut yang sudah lama berbicara ke hatimu, tetapi yang olehnya engkau tidak mau mendengarkan, datang kepadamu dengan terang dan jelas. Bangkitlah dan pergilah, sebab ini bukan tempat perhentian bagimu. Oleh karena kenajisan, maka kamu akan dibinasakan dengan kebinasaan yang tidak terpulihkan. Jangan mendengarkan bujukan musuh untuk menjauh diri dari Kristus, sampai engkau telah berhasil menjadikan dirimu sendiri lebih baik. Sampai engkau cukup layak datang kepada Allah. Jika engkau menunggu sampai nanti kelak, maka engkau tidak pernah akan datang. Hati-hati saudara, kalau ada bujukan bahwa nanti besok, nanti minggu depan, nanti bulan depan, saya bertobat baru saya ke gereja. Waktu itu tidak akan pernah datang. Kalau ada yang bisik di hati, dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus untuk mau setia kepada Tuhan, jangan pernah berkata nanti minggu depan, nanti bulan depan. Ingat saudara, waktu itu tidak akan pernah datang. Kecuali hari ini kita ambil keputusan untuk setia kepada Tuhan.
rencana keselamatan yang diadakan surga cukup besar untuk mencakup seluruh dunia. Allah rindu mengembuskan nafas kehidupan kepada manusia yang tidak berdaya. Dan ia tidak akan membiarkan kecewa setiap jiwa mereka yang bersungguh-sungguh dalam kerinduannya terhadap sesuatu yang lebih tinggi dan lebih mulia daripada apa saja yang dunia dapat berikan. Secara tetap, ia menyuruh malaikat-malaikatnya kepada mereka yang sementara dikelilingi oleh keadaan-keadaan yang paling mengecewakan. Berdoa dengan iman, mencari kuasa yang lebih tinggi daripada diri mereka sendiri, sehingga mereka dimiliki oleh kuasa itu, dan yang mendatangkan kelepasan serta damai. Dengan berbagai macam cara, Allah akan menyatakan dirinya sendiri kepada mereka dan akan menempatkan mereka dekat dengan jaminan-jaminan yang akan memantapkan keyakinan mereka pada Dia yang telah menyerahkan dirinya sendiri menjadi penebus untuk semua manusia. Puji Tuhan saudara untuk pekabaran hari ini, bahwa Allah telah menebus kita lewat mengorbankan anaknya yang tunggal mati bagi kita. Saudara, ketika kita melakukan dosa, ingat upah dosa ialah maut, Roma 6 ayat 23. Dan ketika maut itu kita terima maut itu sama dengan kita menghutang kepada Allah. Bahwa ketika Allah menjamin kita harus selamat, sedangkan kita memiliki dosa yang tidak mungkin kita akan selamat, maka menyebabkan kita berutang. Kita memiliki satu utang tanggung jawab yang harus kita penuhi, tapi kita tidak mampu, saudara, untuk membayar utang itu. Yesus datang, darahnya tertumpah untuk kita. Pengorbanannya itu begitu mahal, membayar seluruh utang-utang dosa kita. Bukan cuma kita, tetapi seluruh seisi dunia ini. Sehingga rencana keselamatan yang diadakan sorga itu dikatakan di sini cukup besar untuk mencakup seluruh dunia. Allah rindu agar semua orang di dunia ini diselamatkan. Saudaraku, kalau hari ini kita lagi diingatkan, kita dengar kembali bahwa Allah telah menebus kita melalui anaknya Yesus Kristus, maka biarlah pekabaran ini juga kita bagikan kepada setiap orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan berkati pekabaran hari ini menjadi berkat dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Mari kita akhiri pekabaran hari ini di dalam doa kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman yang begitu indah, bila dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Puji Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang kami rasakan hingga saat ini. Kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Pelihara kami dengan kasih dan sayang-Mu, agar kami berjalan tidak sendiri, tapi kami berjalan selalu di dalam rencana dan kehendak Tuhan saja. Inilah doa kami, ampunilah segala dosa dan kekurangan kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.